Saya Raja Krista Manulang dari 11 IPS 3. Genap. Saya genap mau ngejelasin tentang organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang. Yang pertama ada Gerakan 3A. Gerakan 3 ini untuk mendapat dukungan rakyat Indonesia. Jadi Jepang membentuk perkumpulan Gerakan 3A ini. Perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942 dan sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Sebagai pimpinan Gerakan 3A, bagian propaganda Jepang telah menunjuk bekas tokoh Parindra Jawa Barat yakni Mr. Syamsuddin sebagai ketua, dengan dibantu beberapa tokoh lain seperti Sultan Pamucat dan Mosaleh. Jepang berusaha agar perkumpulan ini menjadi wadah propaganda yang efektif gitu. Di berbagai daerah dibentuk dan di berbagai daerah juga dibentuk komite-komite sejak bulan Mei 1942. Perhimpunan itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat melalui media massa. Di dalam Gerakan 3A juga dibentuk subseksi Islam yang disebut Persiapan Persatuan Umat Islam. Subseksi Islam ini dipimpin oleh Abikusno Cokrosuyoso. Lalu karena kurangnya mendapatkan simpati dari rakyat, Gerakan 3 ini harus apa ya, hancur lah gitu, gagal untuk mendapatkan simpati, jadi kurang efektif gitu. Dia berakhir pada bulan Desember 1942. Yang kedua ada Pusat Tenaga Rakyat atau PETRA. Bulan Desember 1942 dibentuk panitia persiapan untuk membentuk sebuah organisasi massa. Kemudian Soekarno, Hatta, Mansur dan Ki Hajar Dewantara dipercaya untuk membentuk gerakan baru. Gerakan itu bernama Putra ini. Dibentuk tanggal 16 April 1943. Mereka kemudian disebut sebagai 4 serangkai. Sebagai ketua panitia adalah Soekarno. Tujuan Putra adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda menurut Jepang. Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam perang. Di samping tugas di bidang propaganda, Putra juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Menurut struktur organisasinya, Putra memiliki pimpinan pusat dan pimpinan daerah. Pimpinan pusat dikenal sebagai 4 serangkai. Kemudian pimpinan di daerah dibagi sesuai dengan tingkat daerah, yakni tingkat Shu, Ken, dan Gun. Putra juga mempunyai beberapa penasehat yang berasal dari orang-orang Jepang. Pada awal berdirinya, Putra cepat mendapatkan sambutan dari organisasi massa yang ada. Misalnya dari Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos Menengah, dan lain-lain gitu. Putra pun berkembang dan bertambah kuat. Sekalipun di tingkat daerah tidak berkembang baik, namun Putra telah berhasil mempersiapkan rakyat secara mental bagi kemerdekaan Indonesia. Melalui rapat-rapat dan media massa, pengaruh Putra semakin meluas. Perkembangan Putra akhirnya menimbulkan kekhawatiran di pihak Jepang. Jepang takut gitu. Oleh karena itu, Putra telah dimanfaatkan oleh pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan ke arah kemerdekaan, tidak digunakan sebagai usaha menggerakkan massa untuk membantu Jepang. Ternyata sikap dan tindakan para pemimpin nasionalis ini tercium juga oleh penguasa Jepang. Maka pada tahun 1944, Putra dinyatakan bubar oleh Jepang. Kemudian ada Majelis Islam ala Indonesia dan Majelis Syura Muslimin Miai dan Masyumi. Berada
Berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda yang cenderung anti terhadap umat Islam, Jepang lebih ingin bersahabat dengan umat Islam Indonesia. Jepang sangat memerlukan kekuatan umat Islam untuk membantu melawan sekutu. Oleh karena itu, sebuah organisasi Islam MIAI yang cukup berpengaruh pada masa pemerintahan kolonial Belanda mulai dihidupkan kembali oleh pemerintah penduduk Jepang. Pada tanggal 4 September 1942, MIAI diizinkan aktif kembali. Dengan diaktifkannya kembali MIAI, maka MIAI menjadi organisasi pergerakan yang cukup penting di zaman pendudukan Jepang. MIAI menjadi tempat bersilaturahmi, menjadi wadah tempat berdialog dan bermusyawarah untuk membahas berbagai hal yang menyangkut kehidupan umat dan tentunya saja bersinggungan dengan perjuangan. Semboyan yang terkenal adalah berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah berpecah belah. Dengan demikian pada masa pendudukan Jepang, MIAI berkembang baik. Di sini juga ada tugas dan tujuan MIAI waktu itu menempatkan umat Islam pada kependudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia, mengharmoniskan Islam dengan tuntunan perkembangan zaman, ikut membantu Jepang dalam perang. Lalu MIAI menjadi tempat pertukaran pikiran dan pembangunan kesadaran umat agar tidak terjebak pada perangkap kebijakan Jepang yang semata-mata untuk memenangkan perang Asia di Timur Raya. Pada bulan Mei 1943, MIAI berhasil membentuk Majelis Pemuda yang diketuai oleh Ir Sofwan dan juga membentuk Majelis Keputrian yang dipimpin oleh Siti Nurjana. Arah perkembangan MIAI ini mulai dipahami oleh Jepang sebagai organisasi yang tidak memberi kontribusi terhadap Jepang. Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Jepang, sehingga pada November lagi 1943 MIAI dibubarkan. Lalu ada yang keempat, ada Jawa Hokokai. Tahun 1944 situasi perang Asia Timur Raya mulai berbalik. Tentara sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16 Jenderal Kumakichi Harada membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa. Untuk menghadapi situasi perang tersebut, Jepang membutuhkan persatuan dan semangat segenap rakyat, baik lahir maupun batin. Rakyat diharapkan memberikan dharma baktinya terhadap pemerintahan demi kemenangan perang. Kebaktian yang dimaksud itu contohnya kayak mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, melaksanakan suatu tindakan dengan bukti, dan lain-lain. Pimpinan pusat Jawa Hokokai sampai pimpinan daerahnya langsung dipegang oleh orang Jepang. Jawa Hokokai dipegang langsung oleh orang Jepang. Jawa. Lanjut. Pimpinan pusat dipegang oleh Gun Seikan, sedangkan penasihatnya adalah Ir Soekarno dan Hashim Asyari. Lalu Jawa Hokokai memiliki alat organisasi sampai ke desa-desa, duku, bahkan sampai tingkat rukun tetangga. Tonarigumi dibentuk untuk mengorganisasikan seluruh penduduk dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas 10-20 keluarga. Adapun program-program kegiatan Jawa Hokokai sebagai berikut: melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas, memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan, memperkokoh pembelaan tanah air. Jawa Hokokai adalah organisasi pusat anggota-anggotanya yang bermacam-macam dengan bidang profesinya.
Dalam membantu memenangkan perang, Jawa Hokkaido telah berusaha antara lain dengan mengerahkan tenaga dan mobilitasnya di bidang sosial ekonomi. Jawa Hokkaido dibubarkan tahun 1945 karena tidak berkembang. Sekian, terima kasih.